Baik, Bapak Ibu izin mulai ya. Jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu. Polda pernah nampiin beberapa KTP Similang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Program Studi Profesi Insinyur Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Insinyur Agung Setio Darmawan ST IPU. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Profesi Insinyur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merimpahkan rahmat dan hidayahnya, karena atas rahmat daripadanya kita dapat berkumpul pada acara pertemuan ilmiah keinsinyuran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok mulia yang telah menuntun umat dari zaman kegelapan menuju cahaya iman dan Islam yang sempurna. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu sambutan sekaligus penyampaian materi inti oleh Bapak Kepala Program Studi Profesi Insinyur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian sesi terakhir yaitu penutupan. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penyampaian materi inti oleh Bapak Insinyur Agung Setio Darmawan STMT IPU. Eh, kepada Bapak Insinyur Agung Setio Darmawan, eh, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Pak Raffi ya selaku pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari program profesi insinyur, Bapak Ibu tenaga kependidikan yang menyelenggarakan program pertemuan ilmiah keinsinyuran ini, juga para mahasiswa ya, angkatan 2025 ya. Program profesi insinyur angkatan 2025 dan juga pada teman-teman dari program S3 Teknik Mesin UMS angkatan 2024 ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menyampaikan ya atau sharing materi pada pertemuan ilmiah keinsinyuran kali ini, di mana pertemuan ilmiah keinsinyuran ini kita adakan sebagai wadah ya dari kita para insinyur untuk melakukan kegiatan atau praktek keinsinyuran, dan kemudian kita mempunyai wadah untuk sharing praktek keinsinyuran tersebut, di mana yang akan kami presentasikan di sini akan lebih banyak ke praktek keinsinyurannya daripada ke teorinya ya. Nah, kali ini kami akan mengambil tema perambatan retak pada pesawat terbang, di mana kita bisa melihat di sini gambar pesawat terbang ya, buatan anak-anak bangsa kita, yaitu CN235 yang dengan bangga dioperasikan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia kita. Nah, kita bisa melihat bahwa pesawat terbang ini terbang di udara, sehingga
dia memerlukan suatu material yang tipis ya. Material yang tipis, yang ringan, tetapi material tersebut harus kuat untuk menahan beban. Untuk itu kemudian dilakukan pemilihan material, di mana material yang diambil adalah material aluminium 2024 yang sudah mendapatkan treatment T351 ya. Jadi materialnya adalah AL2024 T351, di mana 2024 ini menunjukkan bahwa dia merupakan material aluminium dengan paduan yang terutama adalah tembaga atau Cu, kemudian magnesium ya, dan mengalami pelakuan panas T351, di mana 3 itu menunjukkan bahwa pernah mengalami solution treatment, kemudian yang 5 itu menunjukkan bahwa material ini pernah mengalami stretching ya, atau stretching untuk menghilangkan tegangan sisa pada material tersebut. Sama kan seperti apa untuk BKD itu kan diminta gelar soal untuk UTS UAS. Sama kan di sini. Iya, dibuat sendiri. Selanjutnya pada gambar ini kalau kita amati ya, satu gambar yang cukup mengerikan ya. Jadi kita bisa melihat sebuah pesawat di atas samudra, di atas lautan, mengalami retak pada fuselage-nya atau pada bodinya, retak melingkar yang menimbulkan katastrofik, di mana manusia bisa menjadi korbannya karena manusia kemudian akan tersedot keluar dari pesawat tersebutnya. Dan selanjutnya pesawat tersebut bisa jatuh ke dalam lautan. Ini akibat dari adanya retak yang terjadi pada fuselage atau pada bodi dari pesawat tersebut. Next. Karena itu perlu sebenarnya buat kita ya untuk yang bergerak di dalam pesawat terbang ya, dalam pembuatan pesawat terbang itu untuk mempertimbangkan laju dari perambatan retak yang terjadi pada badan pesawat. Di mana kalau kita melihat bahwa perambatan retak itu mempunyai pendekatan yang berbeda dengan pendekatan sebelumnya ya. Di mana sebelumnya pendekatan kekuatan bahan itu dilakukan atau dilaksanakan dengan merancang suatu material di mana tegangan yang bekerja pada material tersebut itu harus di bawah kekuatan luluh ataupun kekuatan tariknya. Nah, ini adalah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan kekuatan bahan atau pendekatan kekuatan material. Nah, secara eksklusif ya sebenarnya di pesawat terbang kita lebih menggunakan pendekatan mekanika retak di samping pendekatan kekuatan bahan, di mana tegangan yang bekerja ini akan dihubungkan dengan ukuran dari retak ya. Kemudian batas-batasnya itu adalah bukan lagi kekuatan luluh atau kekuatan tarik, tapi disebut sebagai ketangguhan retak dari material tersebut. Sehingga ini yang disebut sebagai pendekatan mekanika retak. Next, Mas. Nah, kita bisa melihat di sini suatu pelat yang lebarnya tak berhingga ya. Suatu pelat yang lebarnya tak berhingga dan mengalami retak pada bagian tengahnya. Nah, kalau kita melakukan perhitungan ya,
secara manual ya. Mungkin kita akan memerlukan kertas yang berlembar-lembar ya. Juga waktu yang akan lama gitu. Nah, di dalam praktek keinsinyuran ini kita bisa melihat sebenarnya bahwa pada ujung retak itu akan muncul tegangan-tegangan ya, di mana tegangan dalam arah X, kemudian tegangan arah dalam Y, dan tegangan geser dalam arah XY itu merupakan fungsi ya, dari sigma kalikan akar VA atau faktor intensitas tegangan, di mana sigma akar VA ini atau faktor intensitas tegangan ini akan berperan seperti sebuah tegangan di dalam pendekatan kekuatan bahan atau kekuatan material. Selamat datang Pak Janet. Mungkin Pak Janet bisa melihat di layar, bisa terkenang masa lalu ini. Ya. Jadi kalau kita melihat tegangan-tegangan yang terjadi pada plat dengan lebar yang tak berhingga, itu kita bisa melihat bahwa tegangan tersebut merupakan fungsi ya dari suatu faktor intensitas tegangan yang dilambangkan dengan huruf K. Di mana faktor intensitas tegangan ini nantinya akan berfungsi mirip dengan tegangan pada kekuatan material, pada pendekatan kekuatan material. Next, Mas. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada suatu parameter yang bisa menunjukkan kondisi tegangan yang terjadi pada ujung dari retak yang disebut sebagai faktor intensitas tegangan, di mana besarnya adalah sama dengan beta dikalikan tegangan dikalikan akar VA, di mana beta itu merupakan faktor bentuk ya, geometri ataupun faktor bentuk tegangan. Jadi kalau sebelumnya K itu adalah tegangan kalikan akar VA untuk geometri yang tak berhingga, maka untuk geometri yang berhingga bisa ditambahkan suatu atau dikalikan suatu faktor, di mana faktor di sini itu adalah faktor disebut sebagai faktor beta yang merupakan faktor dari bentuk ataupun geometri dan juga faktor dari tegangannya. Next. Nah, seperti pada kekuatan bahan di mana tegangan tidak boleh melebihi kekuatan luluh ataupun kekuatan tariknya ya, maka faktor intensitas tegangan ini juga tidak boleh melebihi suatu harga ya, yang disebut sebagai fracture toughness atau ketangguhan retak. Jadi ketangguhan di sini adalah sangat berbeda dengan ketangguhan yang biasa kita dapatkan sehari-hari dalam kekuatan material ya. Di mana di sini ketangguhan ini adalah berharga Kc untuk material yang tipis atau KIC untuk material yang tebal. Jadi meskipun materialnya sama, kalau yang satu tipis, yang satu tebal, maka harga ketangguhan retaknya akan menjadi berbeda ya. Di mana kalau untuk material yang tipis itu tegangannya adalah dalam bentuk bidang sehingga disebut sebagai plane stress. Kalau material tebal itu yang dalam bentuk bidang adalah regangannya. Dia akan meregang dalam arah yang sama dengan bidang ya, dalam dua dimensi yang disebut sebagai plane strain. Next. Nah, untuk sharing praktek keinsinyurannya kita coba gunakan
ilmu yang kita dapatkan tadi di faktor mekanik tadi ke dalam proses perhitungan perambatan letak yang terjadi pada pesawat ya. Di mana kita lihat ini adalah pesawat CN235 buatan dari PT Dirgantara Indonesia ya. Nah, dalam pesawat itu kita biasanya akan melihat ya daerah-daerah yang rawan terhadap letak, di mana daerah yang rawan terhadap letak tadi biasanya adalah pada daerah yang terdapat apa namanya, dapat tegangan yang tinggi ya, terdapat tegangan yang tinggi pada daerah tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini lubang-lubang itu juga merupakan suatu daerah yang tegangannya tinggi karena konsentrasi tegangan di situ cukup tinggi ya. Nah, salah satu tempat ya atau area atau lokal yang menjadikan pertimbangan kita untuk perhitungan perambatan letak adalah pada akses hull atau lubang akses yang ada pada sayap pesawat pada bagian bawah ya, pada mesin dan pada bagian bawah dari pesawatnya tadi. Di mana pada gambar ini kita akan bisa melihat lokasi yang kritis terhadap retak. Ya. Next. Dari gambar tersebut kita bisa melihat untuk potongan dari arah AA ya, dari potongan AA yang kita lihat di bawah, ya. Maka kita akan bisa melihat suatu plat ya, plat sayap bagian bawah, plat sayap bagian bawah ya, yang mempunyai ketebalan yang berbeda-beda ya. Tetapi dalam perhitungan perambatan letak maka ketebalan yang berbeda-beda ini dianggap sebagai suatu beta faktor atau faktor geometri ya, dengan perubahan ketebalan. Jadi dalam perhitungannya kalau kita melihat, kita anggap sebagai suatu pelat datar rata, tetapi dia mempunyai faktor geometri yang berbeda karena adanya perbedaan ketebalan. Di situ kita juga bisa melihat ada stringer ya, atau penguat ya, ada stringer 9, stringer 10, stringer 11 ini merupakan penguat terhadap pelat yang kita punya. Next, Mas. Ini adalah contoh dari tegangan di mana ini terjadi pada lokal atau posisi ya, terjadi pada posisi di mana bentuk geometri kita tadi rawan terhadap retak. Ini pada sayap bagian bawah. Kita bisa melihat pada saat landing, ya pada saat take off, tegangannya akan naik tinggi, kemudian kita bisa melihat tegangan yang berubah-ubah, itu pada posisi yang tinggi yang berupa gaya tarik ya, ini tegangan tarik. Dan selanjutnya pada saat landing pada siklus sekitar 1200-an itu adalah tegangannya berupa tekanan ya, karena dia minus. Jadi kalau tegangan itu berbentuk positif maka dia berupa tegangan tarik, kalau berbentuk negatif dia berupa tegangan tekan. Jadi kita lihat pada saat pesawat berada di daratan ya, sebelum dia terbang atau take off, itu tegangannya adalah minus. Jadi posisi daerah yang rawan terhadap retak tadi mendapatkan tegangan tekan, ya itu tidak bermasalah dengan retak. Tetapi pada saat dia take off, maka
tegangan akan naik dengan tinggi ya. Jadi sayap itu akan mendapatkan tarikan ya, tarikan tinggi, kemudian selama penerbangan ya itu dia akan mendapatkan tarikan terus meskipun besarnya berubah-ubah ya. Jadi kalau bahasa Jawanya seperti diongklek-ongklek gitu ya sayapnya itu. Jadi kadang tinggi sekali, kadang lebih rendah, kadang tinggi sekali, lebih rendah begitu terus sampai pada saat dia mau mulai landing. Setelah landing dia akan berubah dari tarikan menjadi tekanan. Next, Mas. Nah, dari sini kita bisa melihat ya ini potongan AA tadi, di mana ada sebelah bagian sebelah kiri ini ada sebuah lubang tempat rivet ya, sebuah lubang tempat rivet, di mana karena berupa lubang maka tentu saja konsentrasi tegangan di situ menjadi tinggi ya. Kalau konsentrasinya tegangan menjadi tinggi, maka kita anggap retak akan terjadi di situ, ya. Dan retak ini akan menjalar. Jadi pada skema 1, bagian atas ini retak akan menjalar ke samping, ya, sampai pada sisi ujung. Setelah itu retak akan menjadi suatu gabungan, ya, setelah mencapai ujung, kemudian merambat ke kanan. Ya. Jadi awalnya dia akan merambat ke kiri dulu, sampai ujung, setelah itu akan merambat ke kanan, ya. Jadi ada 2 skenario di situ di dalam proses perambatan retaknya. Retak pun bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang satu itu adalah part through crack, di mana part through crack ini adalah retak belum sampai ke atau menghabiskan platnya. Tetapi kalau through crack itu retak sudah sampai pada sampai pada ujung sebelah platnya, kemudian menuju ke akhir dari plat. Itu adalah through crack. Lanjut, Mas. Nah, setelah kita punya jenis materialnya apa, kemudian tegangan yang bekerjanya seperti apa ya. Jenis materialnya seperti apa, tegangan yang bekerja seperti apa, kemudian faktor betanya seperti apa, maka kita bisa melakukan perhitungan perambatan retak dengan menggunakan program kalau zaman dahulu itu adalah programnya A6PF. Itu program perhitungan dengan bahasa Fortran ya pada waktu itu. Jadi dengan Fortran kita bisa menghitung, kita bisa mendapatkan grafik panjang retak, kemudian berapa kali landingnya. Ya. Di mana pada gambar ini kita dapatkan ya retak kritis itu adalah ARS LL ya, ini adalah RS ini singkatan dari residual strength, LL ini adalah limited load ya. Jadi ini merupakan retak yang terjadi pada saat komponen sudah menjadi kritis karena penampang yang atau karena proses faktor mekanik yang terjadi. Waalaikumsalam. Nah, kalau kita melihat lubang itu pada garis itu adalah tempat atau diameter dari rivet yang kita punyai, yang kita anggap sebagai retak ya pada komponen pesawat tadi. Next.
Nah, setelah kita mendapatkan grafik perambatan retak ya, perambatan retak terhadap berapa kali landing atau siklusnya, ya. Kita juga mempunyai grafik lagi yang lain. Jadi kita punya dua grafik sebagai hasil dari perhitungan perambatan retak, yaitu yang pertama adalah grafik landing terhadap panjang retak, dan sekarang adalah eh, panjang retak terhadap tegangan atau kekuatan sisa ya, terhadap kekuatan sisa dari komponen yang kita punyai. Jadi kekuatan sisa dari komponen yang ada, yang kita punyai itu dihitung berdasarkan dua pendekatan. Ya. Yang pertama itu berdasarkan pendekatan fracture mekanik, ya, di mana eh, kita bisa menghitung tegangan itu dari K sama atau faktor intensitas tegangan sama dengan beta faktor atau faktor beta dikalikan dengan eh, eh, tadi ya. Coba Pak, coba di rumus tadi dibalikkan ke gambar rumus K sama dengan tegangan di akar V. Ya, jadi dari situ K sama dengan beta kalikan tegangan kalikan akar VA, kita akan bisa melihat bahwa tegangan itu akan sama dengan K dibagi dengan beta dibagi dengan akar VA ya. Jadi residual stress atau residual strength atau kekuatan sisa yang kita dapatkan itu didapat dari harga faktor intensitas tegangannya dibagi dengan beta kalikan akar VA. Ini adalah residual strength yang didasarkan pada perhitungan fracture mekanik. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi ke grafik tadi residual strength, ya. Ya. Nah, selain grafik dari kekuatan sisa yang disebabkan oleh fracture mekanik, maka kita juga bisa mendapatkan kekuatan sisa yang didapatkan oleh net section ya. Net section yield residual strength, di mana kita tahu bahwa tegangan itu adalah gaya dibagikan dengan luas permukaan ya. Gaya dibagi dengan luas permukaan. Ini kita akan dapatkan net section residual strength. Di mana karena adanya perambatan retak, maka luas permukaan ini akan semakin kecil sehingga tegangan ya yang terjadi pada tegangan yang terjadi pada komponen tadi menjadi sangat besar ya. Sampai pada kemudian komponen tadi tidak bisa menahan lagi tegangan yang terjadi. Nah, dari sini kita akan mendapatkan ya suatu panjang retak di mana terjadi suatu perambatan yang sangat cepat. Coba kembali ke grafik sebelumnya. Jadi di sini kita melihat ya bahwa perambatan retak itu awalnya retak itu merambat dengan pelan sampai pada suatu titik yang disebut sebagai perambatan retak yang diakibatkan oleh
residual strength limited load ya pada satu titik di mana kemudian retak itu akan merambat dengan sangat cepat ya. Artinya di sini adalah panjang retak yang sudah kritis. Next, Mas. Nah, panjang retak yang kritis tadi kita dapatkan dari perpotongan antara limit stress dengan residual strength akibat dari fracture mekanik ya. Kita dapatkan angka 1,33 inci pada 6398 landing ya. Jadi pada saat pesawat tadi terbang 6.398 kali, maka pada saat itulah terjadi panjang retak yang kritis. Ya, sehingga pesawat tadi harus di grounded ya, dan kemudian dilakukan perbaikan pada komponennya. Nah, kembali ke grafik sebelumnya, perambatan retak. Jadi kalau kita sudah mendapatkan grafik ini, ya, kita akan tahu bahwa pesawat tadi itu akan mencapai pada panjang retak yang kritis 1,313 inci itu pada saat dia sudah mengalami 6.398 kali terbang. Nah, kemudian dengan membagi jumlah tersebut ya 6.398 menjadi 2 kali inspeksi ya, maka kita akan mendapatkan bahwa kita perlu untuk melakukan suatu inspeksi pada komponen pesawat tadi selama sekitar ya setiap 6.398 dibagi dengan 2 kali ya, dibagi dengan 2-nya. Pada saat infeksi kita lihat apakah perambatan retak itu sesuai dengan perhitungan kita atau tidak ya. Kalau misalnya dia sesuai ya perhitungan bisa dilanjutkan, kalau tidak maka kemudian kita juga akan membuat perhitungan baru yang kita dasarkan pada panjang retak temuan pada saat inspeksi pertama tadi ya. Untuk selanjutnya kita lakukan lagi perhitungan perambatan retak yang baru berdasarkan retak yang kita temukan tadi. Terus, next. Next. Baik, saya kira seperti itu yang saya lakukan. Jadi itu adalah salah satu dari tugas saya pada waktu saya masih bekerja di PT Dirgantara Indonesia ya. Jadi di situ coba kembali ke gambar pesawatnya, Mas. Ya. Jadi tugasnya adalah menentukan ya di mana daerah-daerah yang kritis terhadap retak ya. Komponen-komponen mana yang kritis terhadap retak, kemudian kita melakukan perhitungan ya panjang retaknya dan diikuti dengan inspeksi terhadap komponen tadi. Jadi kalau kita naik pesawat terbang itu sebenarnya ya di dalam pesawat terbangnya itu mungkin ada perambatan retak yang sedang terjadi, tapi itu ada dalam kontrol dan masih dalam tingkat keamanan yang memungkinkan ya, masih aman untuk terjadinya perambatan retak itu. Gambarnya menakutkan lagi ya. Jadi, monggo. Oke, mohon maaf nih tadi terlambat karena ngikuti acara di PASA dulu.
tadi mungkin sudah dijelaskan di awal, tapi saya pengen tahu aja. Ini jadi yang dibahas hanya untuk khusus pesawat aja. Iya, kita perlambatan retak pada pesawat terbang. Kalau yang katakanlah untuk dan materialnya harus khusus material pesawat nih, bukan kalau material untuk kendaraan atau mobil misalnya itu ada peluang terjadi ini enggak keretakan gitu enggak ya? Ada ya, tetapi Tidak jadi bahaya mungkin ya. Tidak retak super ini sebenarnya ini bisa terjadi pada mana saja ya, logam pada yang penting semua ya. komponen yang mendapatkan beban ya. Ya, ya. Tapi pada kenyataannya secara realitas ini kita perlukan eksklusif pada pesawat karena kalau pada mobil misalnya kalau terjadi retak ya kita ganti saja, tidak masalah gitu ya. Iya. Kalaupun misalnya ada baut lepas ya kita pasang lagi. Tapi kalau pada pesawat akan berbeda. Berbahaya Ya, kasusnya. akan sangat berbahaya. Kalau ada retak kemudian tidak kita kontrol itu berbahaya. Tetapi kalau setiap saat ada retak kita ganti, ada retak kita ganti juga akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Iya. Sehingga kemudian dilakukan proses inspeksi saja ya. Jadi dikontrol apakah retak yang terjadi itu masih apa namanya umurnya masih bisa atau masih aman lah istilahnya itu masih aman atau tidak gitu. Terus ini Pak apa? Tadi kan katanya karena pembebanan ya yang terus-menerus atau berlebih gitu. Iya, Kalau eh, apa namanya? Itu betulan gambarnya kan seperti itu ya. Saya tadi mikirnya apa di situ Bang pas bebannya besar ya yang di pesawat itu loh, yang di gambar itu apa hanya sekedar ilustrasi. ini salah satu ilustrasi, tapi memang di situ bebannya juga cukup besar. Jadi beban yang besar itu sebenarnya pada daerah-daerah di mana terjadi semacam diskontinuitas ya. Jadi diskontinuitas permukaan. Jadi kalau permukaannya berubah secara tiba-tiba, maka di situ ada konsentrasi tegangan yang sangat besar yang memungkinkan terjadinya awal perambatan retak. Jadi kalau misalnya saja, misalnya ini yang berbahaya, Bapak naik ke sayap pesawat untuk memeriksa pesawat begitu ya. Bapak menjatuhkan apa namanya obeng. Ketika ujung obeng tadi jatuh ke pesawat, maka akan terjadi lekuan pada sayap pesawat. Nah, lekuan itu adalah sumber dari keretakan karena konsentrasi tegangan di situ menjadi tinggi, ya. Dan itu berbahaya karena tidak diperiksa. Karena orang tidak tahu. Kalau misalnya di jendela gitu kan, orang tahu oh itu ada diskontinuitas permukaan, kemudian diperiksa. Jadi diawasi di situ. Tapi kalau ada yang menjatuhkan obeng misalnya gitu di pesawat dan kita tidak tahu, maka itu yang berbahaya. Iya. Terus Dan Bung, dan komponen-komponen pesawat itu sebaiknya sebenarnya tidak boleh ada yang apa namanya dipakai ulang tanpa sepengetahuan insinyur gitu ya. Semuanya harus material baru ya, supaya nanti perhitungan perambatan retaknya juga sesuai dengan yang kita hitung. Tapi kalau kita menggunakan material yang bekas itu berbahaya sekali karena tidak sesuai itu dengan perhitungan. Ya. kalau pengecekannya itu juga Pak ya di pesawat itu ya pengecekan rutin itu cukup ini ya bisa di apa andalkan gitu ya. Kan saya dengar katanya kayak maskapai Air Asia itu dulu-dulunya ya Pak ya. Kayaknya kan pesawat bekas itu ya. Nah, itu apakah juga mereka punya standar apa pengecekan ininya ya, keretakan dan sebagainya itu yang cukup ini baik gitu. Jadi begini, pesawat bekas itu kan katakanlah kita beli 25 tahun gitu ya. Iya. Ini ekstrim-ekstrim saja ya. Misalnya ada sayapnya yang ternyata setelah perhitungan dia sudah kritis dan harus diganti. Kemudian sayap diganti, maka itu menjadi sayap baru. Ganti sayap aja gitu ya. Iya, Spare partnya sayap aja ya. saja gitu. Jadi komponen-komponennya nanti sebenarnya bisa menjadi baru lagi setelah diganti gitu. Nah, Termasuk ganti yang mesin penting gitu. harus kontrol terhadap keselamatan atau keamanan dari komponen yang ada itu betul-betul dijalankan. Ya. Terus ini tadi Pak apa? Kan tadi selain pembebanan mungkin nggak apa retak itu karena apa ya? Kita kan rata-rata kan komposit ya atau
campuran logam gitu. Ini aluminium. Kalau Khusus pesawat aluminium sekarang saja, itu nggak ada campurannya. ada di bagian-bagian tertentu. Kemarin itu. Iya. Khusus aluminium ya berarti ya. Gimana? Khusus aluminium saja nggak ada kalau campuran barangkali kalau paduan itu bisa jadi apakah campurannya kurang kurang merata, kurang homogen dan sebagainya gitu. Itu ada kontrol kualitinya. Kontrol itu ya. Ya, ya kalau untuk hal-hal yang seperti itu ya. Material gitu. Iya. Jadi memang ada bagian-bagian tersendiri gitu. Kalau saya kebetulan hanya di bagian perambatan retak saja. Jadi kita hanya menghitung, kita hanya memprediksi di mana retak itu terjadi pada pesawat, kemudian melakukan inspeksi pada daerah tersebut ya. Biasanya ya 2 atau 3 kali. Jadi selama umur dari komponen tadi. Ini. Kita bagi menjadi 2 atau menjadi 3 gitu. Kalau dia cukup panjang gitu, kita bagi menjadi 3 kali inspeksi. Supaya perhitungan kita itu selalu dalam kondisi yang apa namanya, hampir samalah dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih Pak Agung. Ya. Ya kan ada audiennya yang di mahasiswa Pripun, mahasiswa wonten. mahasiswa dulu. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Mungkin bertanya sedikit Pak Agung terkait alat yang digunakan untuk mengetahui keretakan pesawat itu di mana Pak Agung ya? Bisa menemukan gitu loh. Terus bagaimana cara kerjanya gitu. Terima kasih Pak Agung. Itu hanya bukan di bagian saya karena bagian saya adalah menghitung retak. Tapi saya juga merupakan apa namanya, banyak di lab material sehingga kalau di pesawat itu hal-hal tersebut bisa dilihat dengan misalnya menggunakan apa namanya ultrasonik ya, ataupun dengan melakukan pengujian-pengujian yang tidak merusak atau non-destructive test ya. Jadi bisa dengan menggunakan dai penetran atau cairan yang apa namanya bisa seperti menyala itu ya, fluoresen itu. Kemudian juga bisa menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi adanya retak ya pada pesawat dan banyak hal ya. Umumnya adalah dilakukan pada kondisi dia tidak dilepas ya. Kecuali nanti kalau apa namanya ada pemeriksaan secara keseluruhan itu baru dilepas. Tapi kalau pemeriksaan setempat biasanya hanya menggunakan non-destructive test. Ya. Ya. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Agung atas penyampaian materi yang sangat luar biasa mengenai perambatan retak pada pesawat terbang ini. Materi ini tidak hanya memperkaya wawasan keinsinyuran kita, tetapi mengajak kita berpikir lebih kritis tentang pentingnya menganalisis struktur dalam menjamin keselamatan dalam penerbangan. Baik, memasuki sesi diskusi ini sudah ada beberapa mahasiswa yang tanya via kolom chat di Zoom, Pak Agung. Yang pertama dari Pak Agung Supriyanto. Beliau menanyakan untuk memprediksi retakan awal dan lokasinya, bisakah kita menggunakan teori tegangan gabungan atau bisa menggunakan analisis diagram Mohr, Pak? Kalau untuk memprediksi di mana akan terjadi retak itu biasanya kita mendapatkan ini ya, kalau dari departemen lain kita akan mendapatkan gambar, kemudian kita akan mendapatkan tegangan-tegangan yang terjadi pada komponen-komponen tadi, kemudian kita prediksikan di mana komponen tadi mengalami konsentrasi tegangan yang tinggi. Jadi yang utama ada 2 hal. Yang pertama itu adalah konsentrasi tegangan yang tinggi, dan yang kedua itu adalah tempat-tempat yang sudah kita ketahui dari pengalaman sebelumnya. Jadi dari pesawat-pesawat sebelumnya itu tempat-tempat mana saja yang rawan terhadap retak kita sudah tahu, maka disitulah kita akan lakukan
perhitungan perambatan retak ya, juga pada daerah yang konsentrasi tegangannya tinggi. Ya. Kalau dari gambar pesawat ini ya seperti jendela ataupun lubang dari paku keling ya, karena pada pesawat itu dia menggunakan paku keling. Jadi pada lubang-lubangnya itu tempat di mana konsentrasi tegangan cukup tinggi, sehingga di situ kita lakukan perhitungan perambatan retaknya. Baik. Kemudian ada lagi dari Bapak Indra Widarmadi. Eh, kepada Pak Agung, terima kasih atas paparan yang sangat baik dan bermanfaat. Izin bertanya Bapak, apakah laju crack ini bisa diukur juga dengan program yang umum seperti ANSYS, Prepomax, Altair, atau Macway, atau hanya khusus dengan software pesawat saja? Eh, Kalau untuk mendapatkan sertifikat ya, sertifikat layak terbang seperti itu, eh, biasanya kita harus mendapatkan atau alat-alat yang kita gunakan itu harus dikenal ya, dikenal oleh pemberi sertifikatnya. Jadi misalnya kemarin kita menggunakan program A6PF di mana ini untuk perhitungan perambatan retak di mana basicnya itu adalah Fortran, maka A6PF ini adalah program yang dikenal oleh FAA ya sebagai pemberi sertifikat untuk bisa terbang di Eropa ini. Adalah seperti itu. Kalau misalnya ANSYS itu kebanyakan ANSYS itu adalah digunakan untuk beban statik ya. Jadi kalau perambatan retak itu bebannya adalah beban yang dinamis yang berubah-ubah dengan waktu dan sangat dinamis memang selalu berubah gitu. Jadi yang kita memang belum memakai seperti ANSYS untuk perambatan retak. Tapi memang untuk beban-beban statis yang diperlukan dalam perhitungan kekuatan material pada pesawat itu kita bisa menggunakan seperti ANSYS, kemudian program-program finite element yang lainnya. Saya kira itu, Pak. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Agung dari Lovi Litanianda. Apakah ada teknologi yang bisa mendeteksi crack dan memantau secara real time? Eh, itu saya belum tahu terus terang, tapi ya biasanya yang kita gunakan adalah program-program ini apa namanya? Tes-tes non-destruktif ya, pengujian-pengujian yang tidak merusak tadi seperti ultrasonik, kemudian eh, apa namanya fluoresen gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada lagi Bapak Agung dari Bapak Rizky. Dalam praktek industri penerbangan, metode apa yang paling umum digunakan untuk mendeteksi perambatan retak sebelum mencapai kondisi yang kritis? Serta bagaimana mekanisme awal terjadinya perambatan retak pada struktur pesawat? Dan faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi perambatan retak tersebut? Baik, memang banyak metode yang bisa digunakan dalam proses perhitungan perambatan retak ya. Misalnya J integral gitu, kemudian elastik plastik fracture mekanik ya, elastik plastik EP FM yang saat ini paling banyak digunakan dalam proses perambatan retaknya. Tapi memang sudah dilakukan penelitian-penelitian menggunakan J integral misalnya untuk atau teori-teori tentang pengatupan retak ya, karena pada kenyataannya retak itu bukan hanya merambat tapi dia juga bukan hanya membuka tapi dia juga mengatup ya. Jadi proses perambatan retak itu adalah adanya membuka dan menutup retak ya. Cuma pada saat ini yang dihitung adalah proses membuka retaknya. Nah, yang sedang dilakukan itu
ada penelitian-penelitian tentang memasukkan unsur penutupan retaknya atau pengatupan, bahasa yang lebih umum adalah metode pengatupan retaknya. Saya kira demikian. Baik, masih dari Bapak Rizky, Pak Agung. Apa tantangan terbesar yang dihadapi insinyur dalam memprediksi perambatan retak pada struktur pesawat terbang? Eh, Tantangan macam-macam ya. Tapi saya kira begini, jadi kalau dari sisi pendekatan yang ada itu adalah eh, elastik plastik fraktur mekanik ya. Jadi perambatan retak yang didasarkan pada elastisitas dan juga plastisitas. Tapi pada kenyataannya plastisitas itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi eh, explore terhadap pengatupan retak, kemudian terhadap plastisitas di ujung retak dieksplor atau diamati lebih jauh oleh engineer-engineer kita. Ya. Ada dua lagi Pak Agung. Terakhir mungkin dari seluruh badan pesawat, bagian manakah yang rawan atau riskan adanya retak pada pesawat? Mengingat bodi pesawat yang aerodinamis. Pertanyaan dari Bapak Farid Firmansyah. Itu sebenarnya terjadi pada hampir semua tempat di mana terjadi diskontinuitas ya, diskontinuitas permukaan. Ada perubahan yang bentuk yang tiba-tiba dari permukaan itu akan mengakibatkan terjadinya konsentrasi tegangan. Jadi kalau untuk retak itu sebenarnya yang penting adalah di mana konsentrasi tegangan tinggi terjadi pada material tadi. Itu yang menjadi pusat perhatian kita ya. Juga itu biasanya terjadi pada lubang-lubang rivet itu ya. Lubang rivet atau lubang jendela itu bisa menjadi tempat awal dari adanya retak yang merambat pada badan pesawat atau fuselage dari pesawat tadi. Kemudian dari Bapak Agung Purnomo, ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu kalau tiap operasional flight itu tidak ada cara atau teknologi yang dipakai untuk mendeteksi sumber retak, meski hanya kecil, artinya selama ini yang dipakai cuma trial saja, atau artinya spekulasi tinggi untuk safety penumpang. Kemudian yang kedua, cara mitigasi resiko awal perambatan retak pada sambungan atau join plat bahan yang digunakan atau kelingnya pada semua badan pesawat itu bagaimana? Eh, jadi sebenarnya begini ya, kita mendeteksi di mana terjadinya perambatan retak itu secara keilmuan ya. Itu memang didasarkan terutama memang pada konsentrasi tegangan yang tinggi, tapi kemudian ada inspeksi ya, inspeksi terhadap hasil perambatan retak kita tadi, yang kita hitung tadi apakah sudah sesuai atau belum. Tapi di luar itu ya, di luar yang sudah kita hitung tadi, kita juga akan melihat tempat-tempat lain di mana bisa muncul retak. Nah, kalau kemudian retak tadi muncul, maka kita akan hitung perambatan retak pada daerah tersebut. Dan selanjutnya tempat yang muncul yang tidak kita pertimbangkan tadi itu akan menjadi pertimbangan kita untuk program pesawat yang selanjutnya. Biasanya seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah retak yang sudah kita prediksikan, kemudian yang kedua itu adalah retak yang terjadi
yang real terjadi pada tempat-tempat yang belum atau tidak kita prediksikan, itu kita amati dan kemudian kita hitung dan kita jadikan daerah yang rawan terhadap retak pada perancangan pesawat yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung atas jawaban-jawabannya. Kemudian kami mengundang untuk beberapa mahasiswa yang mengikuti Zoom apabila ingin mengajukan pertanyaan secara real menggunakan on kamera dan mikrofon maka dipersilahkan. Silahkan menyampaikan hal-hal yang mungkin masih ingin diperdalam, baik dari sisi konsep, analisis, kemudian maupun penerapan dalam di dunia keinsinyurannya. Tidak perlu ragu-ragu Bapak Ibu, monggo. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Saya Mas Raffi. Nggih, baik, Prof. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Jadi ini materi yang sangat menarik ya, karena kita menggunakan moda transportasi pesawat itu sudah sangat biasa. Tapi setahu saya kan memang alhamdulillah, atau mungkin Pak Agung yang punya data ya, belum pernah mendengar berita kegagalan di udara karena retak. Yang saya tahu lah, nanti Pak Agung mungkin bisa mengkoreksi. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika tadi misalnya sudah ditemukan retak itu ya, itu langkah yang dibolehkan itu yang harus dilakukan apa, Pak Agung? Apakah harus diganti ya satu part atau satu bagian yang retak itu ya tidak boleh digunakan lagi, atau ada metode perbaikan yang bisa dilakukan ya terhadap temuan retak dari ini badan pesawat kayaknya, bukan misalnya retak di mesinnya dan sebagainya. Kira-kira itu saja Pak Agung, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaannya sulit ini. Jadi begini, ketika setelah kita melakukan perhitungan perambatan retak, tentu saja kita akan melakukan inspeksi ya. Jadi tadi akritisnya panjangnya berapa, kemudian kita bagi 2 atau bagi 3 ya, tergantung pada perambatan retaknya tadi, panjang retaknya tadi. Jadi pada saat itu kemudian kita lakukan inspeksi apakah memang retak yang real itu sama dengan perhitungan kita ya. Kalau tidak, kita lakukan apa namanya? Kalau kita temukan retak ya tidak sesuai dengan perhitungan kita, tapi kondisinya masih aman, ya perhitungan kita ganti. Kita dasarkan pada panjang retak yang sudah ada. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran bahwa umurnya menjadi sangat pendek, kemudian kita lakukan adalah memberikan penguatan terhadap bagian tadi, misalnya Stephen panel atau stringer ya, itu kita tambahkan untuk memperkuat daerah yang ada, karena kita tahu bahwa misal tadi K sama dengan beta faktor ya, kalikan tegangan kalikan akar VA, maka dari kita bisa menghambat kenaikan K tadi dengan beta faktornya. Beta faktornya itu bisa jadi tebal tipisnya dari spesimen tadi, atau kita tambahkan penguat pada spesimen tadi sehingga beta faktor tadi akan menghalangi laju perambatan retak tadi. Itu yang kedua. Yang terakhir ya penggantian penggantian komponen, Pak. Tapi itu adalah yang terakhir untuk penggantian komponen. Kalau memang sudah harus diganti ya diganti. Tapi kalau masih bisa diperkuat ya diperkuat. Atau perhitungannya kita sesuaikan dengan kondisi yang real.
Saya kira itu, Prof. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Farid Firman Syah, Pak Agung. Monggo Bapak Farid bisa untuk menyalakan mikrofon dan kameranya, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Ya, mau izin bertanya ini. Apakah proses terjadinya turbulensi karena cuaca ekstrim ketika kita di pesawat itu bisa menjadi faktor dominan yang mengakibatkan adanya retakan? Dan retakan itu biasanya di sebelah mana ketika turbulensi itu terjadi, Pak? Sudah sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau kita melihat parameter dari keretakan ya, dari fraktur mekanik itu adalah faktor intensitas tegangan ya. Artinya kalau faktor intensitas tegangannya tinggi ya, maka kemungkinan maka keretakan akan menjadi tinggi ya. Atau faktor tegangan tinggi, faktor konsentrasi tegangan tinggi, maka di situ juga akan menjadi lokasi awal dari terjadinya perambatan retak. Nah, kalau dihubungkan dengan apa namanya tadi turbulensi ya, itu kemungkinan turbulensi ini akan menambah atau mengurangi tegangan ya. Jadi kalau dia menjadikan tegangannya menjadi sangat tinggi ya akan mempercepat perambatan retak ya pada daerah-daerah yang rawan terhadap retak tadi. Atau misalnya pada pesawat sudah terjadi retak kemudian terjadi turbulensi maka tegangannya juga bisa menjadi lebih tinggi lagi sehingga retak yang terjadi akan menjadi lebih cepat ya. Saya kira itu. Jadi apakah turbulensi tadi akan berpengaruh pada tegangan atau tidak itu kita lihat pada turbulensinya ya. Kalau dia akan menjadikan tegangan makin tinggi ya retaknya akan makin cepat ya. Tapi ini syaratnya adalah tegangannya itu akan berupa tegangan tarik. Jadi kalau tegangan tekan maka itu justru akan menutup retak sendiri ya. Jadi retak itu bisa membuka, bisa menutup, membuka pada saat dia mendapatkan tarikan, kemudian menutup pada saat dia mendapatkan dorongan ataupun tekanan ya. Jadi saya kira begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu mahasiswa, apakah ada pertanyaan kembali? Kami masih membuka kurang lebih sekitar 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Bisa langsung dinyalakan untuk mikrofon dan kameranya saja. Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu memanfaatkan sesi ini untuk menggali lebih jauh daripada pengalaman, sudut pandang maupun aspek yang lain dari materi yang telah disampaikan. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang belajar bersama yang aktif, terbuka dan konstruktif. Monggo Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu dosen mungkin apakah ada lagi Pak Junaid? Betul Pak. Dari Bu. Ya. Makasih. Kalau bagi saya mungkin sangat awam ya terhadap dari logikanya. Misalnya kalau untuk melihat keretakan itu kan sifatnya kalau observasi itu dalam bagian yang sangat besar itu akan susah buat kita untuk mengetahui keretakannya itu pada bagian mana gitu. Tapi kalau seandainya di dalam pesawat yang sudah ada itu dideteksi dengan semacam apa namanya ya komputer rise atau apa gitu sehingga kita bisa melihat titik-titik retak sebelum dia diterbangkan atau sebelum atau masa-masa apa ya istilahnya masa-masa
eh, maintenance-nya itu sebenarnya seperti apa gitu? Apakah hanya melihat dari posisi eh, apa observasi dari hasil observasi atau ada yang sifatnya itu digitalis gitu ya sehingga kita bisa mengetahui eh, pada bagian komputer itu pada titik-titik mana pesawat itu mengalami keretakan gitu. Makasih Pak Agung. Jadi ada dua cara ya untuk melihat retak. Yang pertama itu adalah dengan non-destruktif ya, tanpa merusak. Yang kedua itu adalah juga dengan dibuka ya secara keseluruhan, jadi full scale itu. Istilahnya full scale itu, jadi 100% skalanya. Nah dengan non-destruktif itu sebenarnya kita juga bisa melihat tanpa merusak, misalnya dengan mengirimkan gelombang di mana ketika dia menemukan tempat yang kosong misalnya akan menginformasikan tempat yang kosong tersebut ya. Jadi contohnya gelombang suara misalnya itu juga bisa dia akan dipantulkan oleh ruangan-ruangan yang berubah karena adanya retak tadi ya. Jadi ada gelombang kemudian karena materialnya berubah dengan adanya retak maka dia akan membalik gelombang tadi. Salah satunya adalah gelombang suara ya, yang bisa dilakukan itu untuk mentes ya di mana adanya retak-retak terjadi. Juga bisa dilihat dengan fluoren ya, cairan cairan fluor itu yang fluoren test itu ya atau penetran namanya itu. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan retak, dia menyelinap di antara celah-celah tadi, maka dia akan setelah dibersihkan, maka cairan tadi akan seperti menyala, akan terlihat bentuk retak ya. Jadi seperti itu Bu, yang bisa kita lakukan. Jadi kalau tidak dibongkar semua ya pakai non-destruktif tadi. Baik. Jadi ada ini ya Pak ya. Jadi ada dengan menggunakan melihat atau melihat dari sisi perbedaan suara gitu ya Pak. Ya, Salah satunya salah begitu. satunya ya. Nggih Pak, matur nuwun. Baik, kami masih membuka kesempatan satu penanya lagi bagi rekan-rekan mahasiswa yang masih ingin bertanya atau mengklarifikasi daripada materinya. Silahkan manfaatkan kesempatan yang ini sebaik mungkin. Jangan ragu, di mana setiap pertanyaan sangat berarti untuk memperkaya pemahaman kita bersama. Dari Pak Agung Purnomo mungkin, apakah mau bertanya secara langsung, Pak? Boleh Pak, tanya Baik. langsung. Baik. Monggo Pak Agung. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya. Adakah satu alternatif atau adakah raw material di Indonesia yang bisa digunakan atau dipakai untuk membuat satu material lain yang lebih kuat, lebih baik, lebih ringan, intinya untuk supporting pembuatan material pesawat ini sehingga resiko retak dan apapun lebih bisa kita tekan. Kalaupun misalnya itu ada, mungkinkah dikerjakan di UMS Pak untuk survei dan mungkin cek lab, analisa dan semuanya? Kalau memang mungkin, tidakkah ini baik bagi UMS untuk melakukan survei ini supaya kelak kalau misalnya kita hakikan menjadi hak kekayaan intelektual UMS akan menjadi satu aset ke depannya yang lebih baik. Demikian Bapak, matur suwun. Terima kasih. Jadi pesawat itu intinya
dia kan terbang di udara, dia mendapat beban ya. Untuk bisa terbang dia harus ringan. Tetapi dia juga akan mendapatkan pembebanan misalnya dari mesin, kemudian dari manusianya sendiri, kemudian dari angin ya, dari udara, semuanya bisa berubah menjadi beban ataupun tegangan yang bekerja pada pesawat tadi ya. Nah, untuk itu diperlukan material yang tentu saja meskipun dia ringan ya, dia harus kuat ya. Jadi materialnya itu adalah material yang ringan dan kemudian dia juga kuat. Nah, saat ini yang banyak dipakai adalah materialnya adalah aluminium ya, AL2024 ya. Nah, salah satunya kalau untuk sayap ini adalah AL2024 T351 ya. T351 ini adalah apa namanya? Heat treatment pada material pesawatnya. Tapi tentu saja material pesawat itu bisa diganti dengan material lain yang lebih efektif, lebih efisien ya. Sebagai contoh adalah komposit. Karena kita tahu material seperti logam itu umumnya adalah meskipun dia kuat, dia berat ya. Kemudian kalau material polimer itu meskipun dia ringan, tapi dia juga kurang kuat ya. Sehingga kemudian orang berkreasi ya, merekayasa suatu material misalnya komposit. Jadi mencari material yang ringan tapi kemudian dia juga kuat ya. Ringan dan kuat itu yang kita lakukan. Sehingga pada saat ini sudah mulai banyak ya, beberapa bagian yang diganti dari logam menjadi komposit. Tentu saja caranya ya logam tadi sifatnya seperti apa, kita buat komposit dengan sifat yang paling tidak sama ya, atau lebih baik lagi. Kalau untuk pesawat-pesawat komersial masih seperti itu, Bapak. Ini. Saya kira begitu, monggo. Dari Pak Agung Purnomo, mungkin masih ada tanggapannya, Pak? Sampun Pak, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang sudah bertanya. Mungkin masih adakah satu pertanyaan lagi untuk menutup pertanyaan pada acara pertemuan ilmiah keinsinyuran pada siang hari ini? Apabila dirasa sudah tidak ada dari Bapak Ibu. Baik. Juga sudah tidak ada. Terima kasih atas seluruh pertanyaan dan tanggapan dan diskusi yang sangat hidup pada sesi kali ini. Pada diskusi ini menunjukkan bahwa tema perambatan letak pada pesawat terbang bukan hanya penting secara teknis, tetapi juga relevan dalam praktek keinsinyuran dan aspek keselamatan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Agung Setyo Darmawan STMT IPU atas ilmu, pengalaman, dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini tidak berhenti di forum ini saja, tetapi dapat menjadi bekal pemikiran dan referensi dalam pengembangan kompetensi kita sebagai insan insinyur. Kemudian untuk akhir kata sebagai penutup, semoga pertemuan ilmiah keinsinyuran pada siang hari ini membawa dan memberikan manfaat serta menambah wawasan serta menumbuhkan dan semangat terus untuk belajar serta berdiskusi secara kritis. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dosen program profesi Insinyur UMS serta mahasiswa program profesi Insinyur UMS angkatan 10. Terima kasih atas partisipasi Bapak dari Ibu. Sebelum acara ditutup, mari kita membaca hamdalah dahulu bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya selaku Raffi sebagai moderator. Apabila ada salah kalimat atau kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bagi Bapak Ibu, untuk link absensi sudah saya share. Mungkin yang belum absen bisa segera untuk absen.
Untuk sertifikatnya insya Allah akan dikirim hari ini nanti sore ya Bapak Ibu, mohon ditunggu. Ya, terima kasih kehadiran dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dari kami. Terutama ya karena saat ini kuping saya sedang gembrengeng ini bermasalah. Jadi ini tadi disambil ngerasa